sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Di luar senang, di dalam senang, di mana-mana hatiku senang. Di luar senang, di dalam senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, 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 haleluya. Duduk senang, duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Tiduran senang, jadi senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Suara gajah Gimana ya? Bukan. Gimana suara gajah? Suara gajah. Iya. Aduh, capek gak Kak Andre? Aduh. Enggak sih. Enggak. Saya itu kepingin nyanyi lagu 10 lagu lagi. Waduh, 10 lagu. Hari ini saya bersemangat sekali. Gitu ta? Iya. Tapi sebelum lanjut kita sapa dulu adik-adik yang di rumah. Kan kita belum menyapa mereka ya. 1, 2, 3. Shalom. Kayak kurang asik gitu. Kita maju, kita gini. Oke. 1, 2, 3. Shalom. Gitu. Aduh, gimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Pasti baik. Masa sih? Iya dong. Ya, kan gitu Pak. ulang Pak. Kerja. Bengong aja. Ya. Gitu ya. Oke, gimana kabarnya gitu Pak Andre? Ya. Gimana kabarnya adik-adik? Jawab. Kalian menjawab. Iya, oke. Saya tanya kabar, Iya. yang di belakang menjawab. Iya. Oke? Oke. 1, 2, 3. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Masa sih? Bagus. Iya. Sebelum kita lanjut Kak Andre, kita masih mau menyanyi banyak lagu yang akan kita nyanyikan. Wow, kita juga akan menari-nari, kita juga akan joget-joget. Tapi sebelumnya kita akan membuka di dalam doa. Oke. Saya mau panggil satu orang kakak yang cantik sekali. Cantik dan baik hati. Iya. Siapa itu? Dia akan berdoa untuk kita. Oke. Kita panggil ya. Ya. 1, 2, 3. Kak Nika. Oke, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau mengizinkan kami ya Bapa untuk kami boleh bangun dari tidur kami, dan saat ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah kami.
Dalam namamu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Terima Kak kasih Nike. Kak Nike. Terima kasih. Kak Andre, Yes. kita kan pakai kostum binatang nih. Ya. Ini ada temanya. Apa temanya, Kak? Temanya itu alam. Ya, temanya Alam? iya. Kita Alam bawa itu tema berarti ada alam. pegunungan. Gunung, Ada ada lautan, lembah, ada lembah, lembah, lautan. ada bukit. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan mendaki gunung yang tinggi. Wih, Kita akan turun ke lembah yang paling dalam. Oke. Oke? Oke, siap. Oke, siap. Kanan dulu ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Salam. Selam laut yang dalam, Terbang angkasa. ku dayung laut di sungai. Yesus besertaku, Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya. Oke. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang luas membentang. Yesus besertaku, aku terbang luar angkasa. Salam Laut yang dalam, ku dayung laut di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Yeay. Kak Doli, Ya, ngomong-ngomong, yang di belakang kita ini hewan-hewan apa ya? kita perkenalkan satu-satu. Oke, boleh. Yang pertama yang paling menyeramkan ini. Ini adalah hidungnya seperti ini. Iya. Ya. Mereka akan bersuara sesuai dengan nggak usah deh. Kalau yang itu, Yang ini itu, namanya, itu. Nah, yang ini itu. namanya kalau anak gaul bilang jiripi. Pak, Iya. bahasa Inggrisnya jirip. Jiripi. Ya, oke. Giraffe. Jiripi. Giraffe. Jerapah. Ya. Giraffe. Nah, Ya. yang paling imut ini, Ini yang adalah paling imut. Ini apa ya? Ini kamu kurang tidur ya? Kok matanya hitam gini sih? bukan memang ini. Oh, memang gitu ini ya? adalah kera. Oh, kera? Kera? Manke, Oh, manke. kera. Manke. Kalau kera gayanya gimana coba? Udah salah. Masa kera gitu? Gini dong. Kan Doli, Lu mirip saya ya? keranya imut-imut. Oh, keranya imut, Iya. malu-malu ya, iya. Kalau saya si raja hutan. Iya, kalau saya ini burung bangau. Bukan. Bukan. Ini apa? Iya, Ya. ini Gajah. ya. Binatang-binatang Gajah apa dong. yang ada di tempat sampah? Gajah. Kok Gajahlah bisa? kebersihan. bagus. Ayo kita mau nyanyi lagi itu buat Tuhan. Boleh. Silakan Kak Andre.
dari tadi kita yang di depan. Iya. Ayo, Oh, yang sekarang di belakang mereka di suruh maju depan. yuk. Oke, gantian. Yang di belakang suruh maju. Kita mau istirahat. nyanyikan pujian. Aku istimewa bukan karena kata. Yo, semua nyanyi ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena dunia. Bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena dunia. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab pujian. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena pujian. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus. Wah, Kak Doli. Ternyata memuji Tuhan tuh menyenangkan ya, Wah, Kak Andre ya. sangat menyenangkan Iya, sekali. Kita jadi lebih awet muda. Iya, kita lebih segar. Iya. Dalam keringetan ini, Kak Andre. Iya. Aduh. Oke. Tapi kita bersyukur loh. Tadi pujiannya mengatakan kita istimewa bukan karena katamu, bukan karena kata siapa-siapa, tetapi karena darah Yesus kita istimewa. Iya. Ya, kita mau ngapain lagi nih Kak Dali? Kok pulang? Kita mau mendengar firman Tuhan dong. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah ambil sikap yang baik. Kita mau kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian yang mengatakan Tuhanku satu, namanya Yesus. Dia nomor satu di dalam hidup kita. Tuhanku satu, namanya Yesus, juru selamatku, namanya Yesus, dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus, dia sanggup
ubah hidupku jadi baru seperti kupu-kupu. Dia lepaskan semua belengguku, terbang bebas di dalam kuasa-Mu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus, Dia sanggup ubah hidupku jadi baru seperti kupu-kupu. Dia lepaskan semua belengguku, terbang bebas di dalam kuasa-Mu. Dia sanggup ubah hidupku jadi baru seperti kupu-kupu. Dia lepaskan semua belengguku, terbang bebas di dalam kuasa-Mu. Dia lepaskan semua belengguku, terbang bebas di dalam kuasa-Mu. Dia lepaskan semua belengguku, terbang bebas di dalam kuasa-Mu. Mari adik-adik mengambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Saya mohon Kak Tias bisa berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan karena saat pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, berikan kami hati-Mu Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak yang taat ya Tuhan, yang dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan dalam pendengaran pembacaan firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi Yesus. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bu Iis mau ngajak kalian semua untuk melihat sebuah cerita kejadian tentang seorang yang bernama Eric Liddell. Siapa sih Bapak Eric Liddell ini? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Eric Liddell. Saya adalah seorang misionaris. Apa? Ya benar, misionaris. Berarti saya sehari-hari bertugas menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Tapi tahu nggak kalian, sebelum jadi misionaris, saya punya pengalaman luar biasa loh dengan Tuhan waktu saya bersama dengan teman-teman saya. Pasti ingin tahu kan cerita saya pada waktu masih remaja? Yuk,
Kita lihat bagaimana saya dan teman-teman pada waktu masih remaja. Lari, 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 lari pagi, lari, Hey, lari. hey, Michael. Halo Awan. Kamu kok capek gitu sih? Ya dong, aku habis latihan lari dari rumah. Aduh, capek. Dari rumah Iya. jauh loh itu. Aduh, Berapa kilo tuh? dari rumahku 29 km. Wow, wow, itu jauh itu. Kamu dari mana ini? Aku dari rumah juga ke sini kan rumahku deket. Oh, kamu juga lari? Iya dong. Oh iya. Kamu tahu nggak Awan? Ya, Itu loh, kita ada lomba iya, di hari Minggu. iya. Di hari Minggu kita itu ada lomba buat lari estafet gitu loh. Oh iya sih, aku baru ingat. Tapi kan kita cuma berdua, kita harus ngajak satu lagi. Kita harus ngajak satu orang sama. Halo, Hey, guys. Hey, Erik. hey Erik. Hey guys, how are you? Hey, man. Hey. Gimana Hey. ini? Aduh, Gimana biasa. kabarmu, Rik? Oh, kabar baik dong, pasti baik. Luar biasa. Kita mau latihan kan ini kan? Iya, iya, Aduh, iya, iya, bentar iya. dong, kita capek. Aku Oh, dari gitu rumah ya? loh ini. Iya. Tapi kan kita harus latihan. Benar. Siang nih. Ah. Oke? Guys, Ya, ayo. Ya, bentar lagi kita lari-lari buat latihan ya. Oke. Erik. Kita lari estafet kan ini kan? Iya. Berarti siapa yang pertama ini? Ayo rundingan dong. Kamu dong yang pertama. Kamu nomor 3. Kamu Ya, nomor 4. Ya, terserah deh. Kan nomor. Oh iya wes. Terserah deh. Guys ya, aku dulu ya. Kamu yang Ya, pertama Ya, ya. nanti baru ke kamu ya. Ya nanti Michael Awan yang terakhir. Oke. Oke. Siap ya? Bentar, posisi. Aku yang hitung ya. Bentar, Posisi ya. aku mau posisi dulu ya. 1, 2, 3. Ya. Ya, oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Ayo, Erik, cepat Erik. Iya, ayo. Ayo, Awan. Ayo. Semangat. Hey guys, Menang dong. Berapa ada yang waktunya? ngitung? Ini waktunya masih 45 detik. Kurang cepet nih. Ayo lagi yuk kita latihan lagi. Ayo. Agak cepat ya. Agak cepat sekarang ya. Ayo. Semangat tiga, Erik. Semangat. Erik. Oke siap. Semangat Michael. Yeay! Waktunya, Woi. Nice. Berapa? waktunya 35 detik. Aduh, kita Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Sekarang Udah capek nih. Enggak apa-apa sekali lagi ya. Kita harus cepet-cepet ya. Ayo 3. semangat. Wah, shoot. Wow. Wah, kita mencapai 0,8 detik. Wah. Luar biasa. Tos dulu. Nanti kita udah siap ya. Kita udah menjadi siap, yang tercepat. kita udah siap. Iya, kita siap buat lomba di hari Minggu. Yo. Hari Ulangi Minggu. selangnya, Bang. Lomba di hari Minggu. Hari Minggu, Rick, Erik. Kita kan lomba di hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya. Iya. Wah, sorry nih guys. Hah? Kalau Lah? hari Minggu aku nggak bisa. Loh, Gimana sih? gimana sih? Kamu mau kemana? Hari Minggu Iya. pasti. Hari Minggu kamu ke kota naik delman istimewa kan? Terus kamu Enggak duduk di dong. muka di samping Pak Kursi yang sedang bekerja ya? Enggak dong. Aku sudah janji sama Tuhan. Hari Minggu aku mau ke gereja. Ke gereja? Loh, Ngapain sih Rick ke gereja? kan kita ada lomba hari Minggu. Iya, tapi kan kita harus taat sama Tuhan. Tuhan kan perintahkan kita untuk ke gereja kalau hari Minggu. Hari Minggu kan hari Sabat. Hari lain aja gimana? Kan kita ada Iya. lomba loh hari Minggu. Oh, nggak bisa dong. Hari Sabat kan hari Minggu. Janjian sama Tuhan hari lain gitu. Masa janjian sama Tuhan hari lain? Gak boleh dong. Terus Kita gimana harus taat dong? sama Tuhan. Aduh, Kita kan sorry ya, kita kan guys. butuh teman buat Iya. satu tim gitu. Kamu gak mau dapat uang tarik? Bukan nggak mau dapat uang, pasti seneng dong kalau dapat uang. Hanya kan kita harus taat sama Tuhan. Aku kan harus taat sama Tuhan. Ya, Kamu Erik, dewa sih, gak gimana asik sih? lah. Kan kamu udah janji. Sorry ya guys ya, sorry ya. Kalau nanti ada hari lain, aku ikut deh. Ya, tapi ini kan gimana ya? Kesempatan kita buat menang itu besar gitu. Sorry Iya. guys. Kita harus taat sama Tuhan loh. Parah, Erik, Saya parah, taat parah, sama parah. Udah jangan ke gereja deh. Eh. Ikut lomba aja. Nggak mau ah. Ya udahlah kita cari yang lain aja. Ya wes, ayo. Jangan gitu dong, Owan. Ayo, gak asik lah, ayo. Michael, jangan Nggak gitu asik, dong. kamu nggak asik. Ayo, Ayo, Jangan ayo, dong, ayo, aku kan ayo, mau ayo. berteman sama kalian. Ayo, Kamu ya udah nggak asik biarin. Ayo, ayo, Uangnya Kawan, usah dibagi ke dia. Michael, jangan dong. Ah. Kok kalian gitu sih? Ke sana. Kok gitu sih? Aduh. Kok gitu ya teman-temanku ya? Kenapa dia tinggalin aku? Tapi nggak apa-apa lah. Aku mau taat sama Tuhan. Nggak apa-apa teman-temanku ninggalkan aku. Yang penting
Tuhan gak tinggalkan aku. Ya sudah deh, tetap aku mau taat, aku mau ke gereja waktu hari Minggu. Nanti pasti Tuhan tolong aku. Udah deh, aku mau siap-siap aja lah. Nah, anak-anak, itu tadi salah satu dari cerita saya waktu masih remaja. Memang tidak mudah ya taat sama Tuhan, karena mungkin nanti kita ditinggalkan sama teman-teman kita. Tapi seperti saya pada waktu remaja, saya tetap memilih untuk taat sama Tuhan. Sekarang Tuhan memakai saya menjadi misionaris dan menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saya mau kalian anak-anak juga belajar taat sama Tuhan ya. Mau? Iya, pasti mau taat sama Tuhan. Sekalipun resikonya nanti ada, tapi kita belajar taat sama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, menolong kalian, dan terus memberkati kalian sama seperti Tuhan memberkati saya. Yuk, kita terus mau taat sama Tuhan ya. Oke, Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Bye-bye. Halo adik-adik, seneng ya hari ini kita ketemu lagi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah melihat sebuah cerita tentang seorang pelari yang kemudian menjadi misionaris, yang menjadi pelayan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi orang-orang atau bagi bangsa di Cina, namanya Eric Liddell. Nah, kalau tadi kita lihat ada lari yang disebut lari estafet. Lari estafet itu adalah ya kayak tadi. Jadi satu grup itu ada 2, 3 atau bahkan 4 orang. Yang satu berlari bawa tongkat, ya biasanya bawa tongkat estafet, lari ke garis finish untuk menyerahkan tongkat itu ke pelari yang kedua. Begitu seterusnya. Dalam kekristenan kita ada juga yang disebut estafet Injil. Apa itu estafet Injil? Yuk kita akan baca di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di 2 Timotius pasal 1 ayat 2 sampai 5. Sudah ketemu semua? Bu Is akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 1 ayat 2 sampai 5. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang estafet Injil. Tadi kita sudah baca di 2 Timotius ini. Jadi estafet Injil itu menceritakan atau mengibaratkan bagaimana Rasul Paulus menyerahkan atau memberikan tanggung jawab kepada Timotius untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu Timotius masih kecil, masih muda gitu ya, Timotius dipanggil untuk melayani Tuhan, membantu Rasul Paulus, ceritanya seperti itu. Kemudian lama-lama semakin besar, semakin dewasa, kemudian kalau kita ingat Rasul Paulus kemudian diasingkan atau dipenjara gitu ya. Nah, di akhir hidupnya ceritanya Rasul Paulus menulis surat ini untuk Timotius. Jadi Rasul Paulus bilang sama Timotius bahwa tugas untuk menyampaikan firman Tuhan atau tugas untuk tanggung jawab untuk menyebarkan firman Tuhan itu sekarang menjadi tanggung jawab dari Timotius. Kemudian bertahun-tahun kemudian turun-temurun gitu ya, sampailah kita tadi kepada cerita tentang Bapak Eric Liddell. Bapak Eric Liddell juga seperti itu, kita lihat ketaatannya bagaimana dia begitu taat pada panggilan hidupnya, dari seorang atlet, dari seorang pelari menjadi
penyampai firman Tuhan atau pemberita firman Tuhan. Begitu juga dengan masa sekarang ini. Kita mendapatkan estafet Injil ini dari guru-guru kita, dari gembala-gembala kita, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Loh kok bisa Bu? Iya, kalau kita baca di dalam firman Tuhan di Matius 28 bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus ya. Tugas kita adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa sih itu murid? Siapa sih murid itu? Terus gimana sih caranya jadi murid yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan? Dan tugas seorang murid itu apa? Ya, kita akan belajar sama-sama. Seorang murid adalah seseorang yang mau belajar, mau diajar, dan hidup di dalam Kristus. Contohnya ya kita semua. Bu Is percaya kok, setiap kita anak-anak Tuhan, apalagi yang di gereja Kelayatan ya, semua pasti setiap pagi pasti baca firman Tuhan, punya waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, itu namanya belajar. Kemudian hari-hari Minggu, kemudian hari-hari, biasanya dulu kita ada Jumat ceria gitu ya, itu kita sedang diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita pasti, namanya anak Tuhan, pasti hidup bersama-sama dengan Tuhan. Contohnya, bangun tidur kita pasti berdoa, mau makan, mau beribadah, mau belajar pun kita minta pertolongan Tuhan. Artinya setiap hari kita hidup memerlukan pertolongan Tuhan dan kita sampaikan permohonan itu kepada Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, itu berarti kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita semua sudah menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu murid Tuhan Yesus yang berkenan itu yang seperti apa? Murid Tuhan Yesus yang berkenan adalah murid Tuhan Yesus yang punya pertobatan di dalam Tuhan, kemudian taat pada firman Tuhan. Contohnya, Bu Is percaya kok semua anak Kelayatan adalah murid-murid yang bertobat dan taat pada firman Tuhan sehingga ada perubahan dalam hidupnya. Misalnya, yang hari-hari atau yang terakhir-terakhir ini seringlah terjadi gitu ya. Anak-anak bermain, main game atau main YouTube, enggak kelar-kelar, enggak selesai-selesai gitu. Terus mamanya bilang, sudah berhenti. Tapi anaknya enggak mau, malah marah, malah merengek, malah marah-marah sama mamanya. Nah itu enggak benar, yang benar adalah kalau kita ditegur, kemudian kita bilang, iya Ma, enggak cuma bilang iya, tapi kemudian ada perubahan dalam hidupnya. Yang suka cubit-cubit temennya, sudah enggak cubit-cubit. Yang suka bohong, ayo siapa yang suka bohong? Sekarang hidupnya sudah enggak bohong lagi. Itu namanya bertobat, taat pada firman Tuhan dan ada perubahan dalam hidupnya. Itu ya yang gimana caranya kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita ngomongin lagi soal tugas seorang murid Kristus. Tugas murid Kristus itu apa? Ya bersaksi. Bersaksi untuk apa? Seperti firman Tuhan tadi sampaikan adalah jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan Yesus. Berarti karena kita adalah muridnya Tuhan, tugas kita adalah bersaksi membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Bu, aku kan gak iso ngomong. Kalau bersaksi itu kan kayak Pak Kuku, enggak seperti itu. Untuk kita anak-anak Tuhan yang masih kecil-kecil, bersaksi itu enggak harus menyampaikan firman Tuhan seperti Kuku, seperti guru-guru kalian di sekolah minggu. Tapi dengan cara yang paling sederhana, kalian bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Misalnya, contohnya, kalian bisa bilang, puji ke teman kalian gitu ya, atau ke orang tua kalian, atau ke kakak-kakak atau saudara kalian. Kalian bisa bilang dengan sangat sederhana sekali, puji Tuhan, hari ini aku bisa mengerjakan PR karena pertolongan Tuhan. Bisa juga, puji Tuhan, aku kemarin disembuhkan loh. Disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus. Itu juga termasuk kesaksian yang sangat sederhana yang bisa kita kerjakan. Tapi Bu, masih banyak tapi gitu ya. Seperti juga Timotius juga pernah sampaikan bahwa aku tuh masih terlalu muda. Gimana nanti kalau orang mengejek atau ngelihat aku, kamu masih muda, seperti itu. Tapi Tuhan katakan tidak boleh kita, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu kata-kata Paulus yang menjadi kekuatan untuk tidak hanya untuk Timotius tapi juga untuk kita semua, bahwa walaupun kita masih muda, tugas utama kita yaitu bersaksi harus kita kerjakan. Banyak cara yang bisa kita kerjakan. Nanti Kak Tias akan kasih contoh seperti apa sih bersaksi yang sangat sederhana sekali. Itu ya. Nah, di akhir perjalanan Paulus tadi, di akhir
di akhir surat Paulus tadi, ada satu firman Tuhan, ada satu kalimat yang memberikan kekuatan tidak hanya buat Timotius, tapi juga buat kita. Dan ini akan jadi ayat mas kita hari ini. Yuk kita akan buka lagi, 2 Timotius 2 ayat 5. Sudah ketemu semua? 2 Timotius 2 ayat 5, Bu Is akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Hidup kita saat ini sama seperti sedang bertanding. Nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan dari Tuhan. Syaratnya apa? Kalau olahragawan tadi, kalau pelari itu syaratnya ada peraturan yang harus diikuti. Nah, di dalam Tuhan pun begitu. Kita harus taat kepada Tuhan dan kita harus mengerjakan tugas yang Tuhan perintahkan bagi kita. Apa tugas kita? Tadi kita ulang sekali lagi, bersaksi, 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 dan bersaksi. Itu tugas utama kita sebagai anak Tuhan atau sebagai murid Kristus. Murid yang menghasilkan murid, itu tugas kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan mahkota dari Tuhan, ingat, kita harus jadi murid Tuhan, kemudian ada perubahan dalam hidup kita, dan yang terakhir kita harus bersaksi. Sekecil apapun kesaksian yang kita sampaikan, kalau itu kita sampaikan dengan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, pasti itu akan memberkati bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Bu Is akan berdoa untuk kalian semua. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Kami rindu Tuhan, hidup kami juga boleh menjadi saksi bagi teman-teman kami. Mungkin tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus yang pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik ya. Sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah kita mau ngobrol bersama orang-orang yang ada di rumah. Ngobrolnya tentang apa? Kita mau bersaksi, seperti kata Bu Iis tadi, sebagai murid Kristus kita harus mau bersaksi, supaya banyak orang dimenangkan seperti itu. Nah, adik-adik bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan itu seperti yang sudah dicontohkan Bu Iis tadi, yang sederhana aja. Kayak misalnya dapat kesehatan, atau sembuh dari sakit, terus habis itu naik kelas, atau dapat hadiah, itu kan contoh kecil yang bisa disaksikan seperti itu. Nah, nanti adik-adik ngobrol sama kakak atau sama mama, sama papa, bilang, Ma Tuhan Yesus itu lo baik, Pak Tuhan Yesus itu lo baik, kayak gitu. Nah, nanti adik-adik ngobrolnya itu di video, nanti dikirim ke grup sekolah minggu, seperti itu. Nggak usah lama-lama, mungkin 2 menit aja cukup, kayak gitu. Terus habis itu nanti setelah dikirim ke grup sekolah minggu, nanti kakak-kakak dari sekolah minggu akan mendata siapa aja yang mengirim video tentang kesaksian adik-adik tadi. Nanti kalian akan dapat 1 poin setiap kalian mengirim video aktivitas. Begitu juga di aktivitas-aktivitas sekolah minggu selanjutnya, di minggu-minggu berikutnya, kayak gitu. Terus habis itu contoh kesaksian yang bisa adik-adik saksikan adalah yang seperti ini. Halo Kak Monik. Halo Dita. Kak Monik, aku Iya. mau cerita. Cerita apa? Kan sekarang sekolahnya kan online, nggak Oh, datang ke iya. sekolah lagi, nggak bisa ketemu teman lagi. Terus tugasnya juga tambah banyak. Terus kan materi-materinya kan juga baru karena kita naik kelas toh. Otomatis kayak pelajaran materi-materinya itu kan pasti bakalan lebih susah. Iya. Nah, otomatis juga kita perlu dampingan guru-guru, tapi karena pandemi ini, karena masa-masa kayak gini, kita jadi kesulitan buat ketemu langsung sama guru, buat langsung tanya sama guru. Jadi kita harus mau gak mau harus berusaha untuk sendiri memahami materi. Terus jadi kesulitan buat datang ke gerejanya juga jadi online, nggak enak, nggak dapet feelnya, kayak nggak dapet rasanya gitu. Terus
jadi nggak seru, gak bisa ketemu teman-teman. Terus kalau sekolah itu kan biasanya yang ditunggu-tunggu kan uang saku. Nah ini juga nggak dapat uang saku gitu. Iya, tapi dengan adanya COVID ini kan, adik-adik kan juga pasti ngalamin seperti itu kan. Dengan adanya COVID ini, Kak Dita merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa kan. Pasti. Dan apalagi waktu kemarin, waktu kenaikan kelas, dapat rapot nih, hasilnya kan bagus-bagus kan, Lumayan. puji Tuhan. Dan Tuhan itu sampai saat ini masih Menyertai. masih melindungi kita. Maka daripada itu, dalam 1 tahun ini lagi kan pasti masih belajar di rumah gitu kan. Sampai Desember masih belajar di rumah. Maka daripada itu tetap semangat, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan, pasti Tuhan tolong. Seperti juga nanti adik-adik ya, adik-adik juga bisa mengalaminya seperti itu. Dalam keadaan apapun adik-adik tetap disertai oleh Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Seperti itu ya, nanti dikirim, jangan lupa dikirim. Kak Tias tunggu ya, sama guru-guru sekolah minggu lain tunggu video kalian di grup orang tua gitu ya. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa, terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi murid-Mu ya Tuhan, yang mau bersaksi ya Tuhan, yang memenangkan banyak jiwa ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati kami Tuhan, ajar kami untuk selalu dengar-dengaran Tuhan, ajar kami untuk selalu taat ya Tuhan, untuk mau mengikuti ibadah-ibadah yang sudah ditentukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami di ibadah berikutnya Tuhan, untuk kami mendengarkan firman Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu kembali ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menutup dan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Allah lindungiku. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Allah lindungiku.